Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, para subscriber Firman Panipahan, mungkin sudah lama sekali kita tidak berjumpa di dalam dunia per-YouTuber. Akhirnya saya ingin kembali lagi untuk membuat skrip filsafat Islam. Dan di pertemuan ini saya ingin membuat playlist khusus untuk filsafat Islam. Nah, oleh karena itu di pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan apa itu filsafat Islam. Apa bedanya dengan filsafat biasa yang umumnya diketahui. Filsafat Islam ialah filsafat yang memiliki corak keislaman. Namun terkadang orang banyak keliru atau salah tafsir, salah memahami, sehingga melihat filsafat Islam ini sama saja dengan filsafat Barat. Padahal filsafat Islam itu memiliki corak yang khusus. Oleh karena pemahamannya tentang filsafat Islam tergantung pada bagaimana dirinya memahami corak keislaman itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Islam identik dengan Timur. Menurut saya itu kurang tepat. Karena ada juga beberapa filsuf, bahkan banyak sekali filsuf Islam Muslim yang hidup di Barat, yang mana pola berpikirnya lebih dekat dengan model orang Barat, yaitu mengandalkan rasionalisme dan bahkan anti dengan ramalan-ramalan sama sekali yang berkaitan dengan imajinasi, yang berkaitan dengan harapan yang jauh dari rasionalis gitu ya. Nah, penting untuk diketahui apa corak keislaman itu. Sebenarnya kita akan memahami corak keislaman ini ketika memahami tradisi di dalam Islam. Nah, tradisi di dalam Islam ini nanti saya akan jelaskan di bagian kedua dalam video ini ya. Di dalam playlist khusus ini, yaitu playlist filsafat Islam. Yang mana akan kita bahas di pertemuan itu ya. Akan tetapi tidak masalah, saya akan tetap jelaskan corak keislaman itu di pertemuan ini sebagai sebagai perkenalan terhadap filsafat Islam itu sendiri. Karena Islam itu adalah agama ya, maka selayaknya sebuah agama berisi ajaran-ajaran di dalamnya, yang mana ajaran ini kemudian menjadi ciri khas pemikir para filosof Islam dalam menganalisis fenomena dalam kehidupan ini. Apa saja corak atau menjadi penciri filsafat Islam? Yaitu ada 3 hal ya. Pertama, nazar. Yang kedua, tafakkur. Dan yang ketiga, tadabbur. Apa itu nazar? Ya. Nazar artinya melihat dari bahasa Arab. Nazoro ya. Nazar. Bahwa ciri pertama filsafat Islam adalah empirisme. Nazar mewakili empirisme atau mewakili panca indera. Segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, itulah yang kemudian dibahas oleh filsafat Islam. Ya, mirip dengan filsafat Barat ya. Nanti ada penciri khusus sehingga berbeda sama sekali dengan filsafat Barat. Nah, ini nazar, yaitu berbicara keilmuan berdasarkan keyakinan panca indera. Jadi bukan semata-mata pokoknya, melainkan ada proses timbal balik dari pengalaman seseorang, dari apa yang dia yakini, dari naskah agama ya, teks agama, dan apa yang dia alami dalam kehidupan. Itu nazar. Yang kedua, teman-teman yang budiman, adalah tafakkur. Apa itu tafakkur?
Tafakur itu artinya berpikir. Jadi setelah nazar, pengalaman, kemudian tafakur, berpikir akal. Ini ciri khas yang kedua dari filsafat Islam, mengandalkan akal. Makanya di dalam Islam itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil nakli itulah dalil yang tertulis, sementara dalil akli adalah dalil akal. Nah, dalil akal itu sah di dalam Islam, ya. Maka karena itu Islam tidak anti dengan Barat yang mengandalkan rasionalis, berpikir rasional dan logika material gitu ya. Nah, ini apa itu tafakur? Ciri selanjutnya mendahului kebenaran akal. Nah, ini artinya apa? Jika terjadi sebuah fenomena ajaib, misalnya terjadi gempa dan meluluh lantakkan sebuah negeri, ini satu permisalan saja. Maka seperti biasa, karena kita hidup di Indonesia, di timur ya, pada umumnya, meski saja ada yang berpendapat bahwa terjadinya gempa tersebut disebabkan ada dua hal. Satu, ada yang yaitu pendapat dari saintis, gempa terjadi karena patahan lempeng di perut bumi. Yang kedua, pendapat agamawan yang tidak terlepas dari ciri khas kita ya, Indonesia. Gempa itu terjadi karena kemaksiatan manusia kepada penciptanya. Setiap malapetaka yang terjadi adalah ujian bagi orang yang beriman dan musibah atau azab bagi orang yang zalim. Nah, sekarang mari kita berpikir, jika semua orang beriman di suatu negeri itu, apakah gempa akan tidak terjadi atau dia akan tetap terjadi? Nah, disinilah fungsi akal untuk mempertanyakan. Tentunya gempa itu adalah satu yang alamiah, tidak melulu melihat adalah negeri itu beriman ataupun tidak beriman. Nah, itu mendahului akal. Maka ketika ada jadi fenomena-fenomena ajaib seperti ini, kita harus dahulukan akal. Bahwa kenapa terjadi banjir itu bukan karena banyaknya maksiat, tetapi banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, gitu. Itu berpikir tafakur. Berpikir dalam pengertian ini mendahului dalil akal, bukan dalil teks, bukan dalil teks. Gitu. Jadi ciri-ciri filsafat Islam ini keberanian kritis ya di dalam. Yang ketiga ini yang unik, yang tidak dimiliki oleh Barat, yaitu tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu mencermati, reflektivitas, refleksi. Kalau di dalam ilmu silat mungkin kita memahami refleks itu adalah gerak yang tanpa sengaja atau gerak yang sudah terbiasa sehingga tidak bisa ditahan. Mungkin orang pada tingkat-tingkat tertentu di dalam ilmu silat, dia diam, mungkin dia dalam keadaan tidur dia tahu ada musuh yang mendekat. Itu intuitif sifatnya, tapi itu bisa dilatih. Nah, tadabbur ini hampir intuitif, hampir intuisi modelnya. Tetapi intuisinya itu diciptakan oleh pemiliknya yang disebut sebagai reflektivitas atau gerak refleks. Bagaimana gitu kan reflektivitas itu. Nah, kalau kita bertanya bagaimananya, itu nanti kita bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi ini adalah ciri khas di dalam filsafat Islam. Ketika ada sesuatu atau setelah seseorang memahami satu ilmu, maka hendaknya dia melakukan reflektivitas dalam pengertian melatih dirinya memahami ilmu itu lebih mendalam, lebih privat sifatnya, mempertanyakan hal-hal yang mungkin ketika ditanyakan di dalam halayak ramai itu disebut pertanyaan amoral, tapi ketika di dalam reflektivitas itu memungkinkan. Nah, inilah ciri khas yang menarik di dalam filsafat Islam, yaitu reflektivitas. Oleh karena itu, filsafat itu kalau dimaknai di dalam filsafat Islam, kata filsafat atau falsafah itu
sebenarnya adalah kegiatan refleksi, kegiatan mengamati sesuatu, bukan semata-mata cinta terhadap kebijaksanaan. Itu sangat umum dan apa juga itu kebijaksanaan kan gitu. Tapi kalau sebuah kegiatan memahami, kegiatan merefleksikan segala sesuatu, maka itu lebih filosofis dalam pengertian Islam. Nah, oleh karena itu tiga hal ini menjadi ciri ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih bedanya filsafat Islam dan filsafat Barat? Filsafat Barat itu berdasarkan rasionalis, berdasarkan apa namanya, kalau kita lihat ciri-ciri berpikir filsafat itu kalau di buku-buku pengantar ya, itu ada radikal, ada komprehensif, ada apa namanya, teratur, terstruktur dan sebagainya itu. Bukankah pertanyaan radikal itu sebenarnya itu juga pertanyaan yang terstruktur, yang secara otomatis dia tidak komprehensif gitu. Kemudian mengundang komprehensivitas. Itu kan barat, itu barat. Yang kemudian kalau diperdebatkan sangat panjang. Tapi kalau kita menggunakan definisi Islam gitu kan. Nah, sementara filsafat Islam itu tidak begitu. Filsafat Islam itu cirinya ada tiga itu. Yang pertama tadi adalah apa? Nazar. Nazar itu melihat, melihat. Melihat apakah sama dengan mengamati? Beda ya. Melihat itu dalam pengertian ini adalah empirisme, sesuatu yang tampak saja. Sesuatu yang tidak tampak tidak bisa dibicarakan. Gitu. Yang kemudian tafakkur, berpikir. Berpikir itu memungkinkan refleksi kritis. Yang ketika tadabbur. Tadabbur itu adalah suatu refleksi terhadap ilmu itu sendiri, sehingga membangun ilmu itu, atau kalau di dalam dunia tasawuf mengaplikasikan. Tapi bukan seperti itu. Karena tasawuf tidak sama dengan filsafat ya. Nah, itu tiga hal itu menjadi ciri yang pembeda ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Namun sebelum itu saya ingin memberi kisi-kisi pembahasan-pembahasan yang akan datang itu. Yaitu di bagian kedua nanti saya akan berbicara tentang tradisi keilmuan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya saya akan berbicara tentang filsuf Islam di bagian timur. Ini bagiannya per tokoh nanti. Ada Al-Kindi, ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, ada Ikhwan As-Safa. Ikhwan As-Safa ini bukan nama orang ya. Ikhwan As-Safa itu sekelompok Safa ya, yang berasal dari Safa. Sekelompok filsuf ya. Kalau di barat itu ada sofisme. Sofisme itu kelompok juga. Tapi di dalamnya ada Gorgias, ada Pitagoras, macam-macam gitu kan. Yang kemudian ada Ibnu Miskawai, ada Ibnu Sina, ada Abu Hasan Al-Amiri, ada Al-Ghazali, kemudian ada Suhrawardi, dan terus nanti kita sampai ke barat, yaitu filsafat Islam yang ada di barat. Filsuf ya, filsuf Islam yang ada di barat seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd yang sebagai penutup di dalam playlist ini. Kemungkinan nanti akan update filsuf-filsuf baru ya. Setelah Ibnu Rushd itu nanti kan banyak filsuf-filsuf baru yang kemudian banyak juga perdebatan yang menganggap sebenarnya sudah selesai filsafat Islam itu di Ibnu Rushd. Setelah Ibnu Rushd itu bukan filosofis tapi pemikiran. Nah, itu kita kesampingkan saja itu. Nanti kita perlihatkan di mana sih sisi filosofisnya. Seperti Muhammad Abduh misalnya. Orang mengatakan Muhammad Abduh itu adalah pemikir. Tapi menurut saya dia adalah filosof. Ada sisi filosofis atau sisi reflektif yang unik, yang tidak dimiliki oleh para pemikir lainnya. Banyak juga, bukan hanya Muhammad Abduh, tapi banyak sekali, ada Muhammad Arkun dan lain sebagainya. Itu kita akan melangkah ke sana gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Kita akan diskusi di sana, dan
Jika ada permintaan khusus untuk menjelaskan satu sub pertemuan, saya akan buatkan video gitu, untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.